Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita langsung aja ya, kita bahas pertemuan ke-13. Udah kelihatan itunya, PPT-nya? Udah ya? Belum, Bu. Belum? Udah. Udah, Bu. Oke ya. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita bahas terkait dengan aset tak berwujud dan aset sumber daya alam. Nah, aset tak berwujud itu apa? Ya. Kita masuk yang pertama ya, aset tak berwujud. Nah, apa sih itu aset tak berwujud? Nah, PSAK 19 itu mengatur terkait dengan aset tak berwujud. Mendefinisikan aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Jadi jelas ya, jadi di sini kuncinya dia tidak ada wujud fisiknya. Nah, aset tak berwujud perusahaan itu diakui yang pertama itu jika hanya kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Lalu yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal. Nah, aset tak berwujud umumnya digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. Bentar ya. Nah, akuntansi untuk aset tak berwujud itu mirip dengan aset tetap. Isu utama terkait dengan aset tak berwujud ini, yang pertama itu menentukan biaya awalnya. Lalu yang kedua menentukan amortisasi, yang mana jumlah biaya dipindahkan ke beban. Nah, amortisasi ini dihasilkan dari berjalannya waktu atau penurunan manfaat aset tak berwujud. Jadi kalau di aset tetap itu namanya depresiasi. Kalau di aset tak berwujud namanya amortisasi. Jadi pengalokasian biaya-biaya di tiap umur masa manfaatnya gitu ya. Jadi untuk aset tak berwujud namanya amortisasi, kalau aset berwujud namanya depresiasi. Gitu ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, aset tak berwujud itu hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif untuk menghasilkan dan menjual barang dengan satu keunikan atau lebih. Biaya awal dalam hak paten yang dibeli itu mencakup imbalan jasa umum yang terkait dan didebit ke akun aset. Biaya ini dihapuskan atau diamortisasi selama estimasi umur manfaat
hak paten. Nah, umur manfaat hak paten itu dapat kurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Nanti lebih jelasnya terdapat di soal ya, apa maksud umur manfaat hak paten dapat kurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Nah, metode garis lurus biasanya digunakan untuk menentukan amortisasi hak paten. Lalu, amortisasi itu dicatat dengan mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun hak paten. Jadi, di debitnya nanti ada beban amortisasi, lalu di kreditnya itu ada akun hak paten. Ya. Nah, akun aset kontra terpisah biasanya tidak digunakan dalam aset tak berwujud. Ini ya contoh soal untuk hak paten. Asumsikan bahwa pada awal tahun fiskal, perusahaan mendapatkan hak paten senilai 100 juta. Meskipun hak paten belum akan habis dalam 14 tahun, sisa umur manfaatnya diperkirakan tinggal 5 tahun. Buatlah jurnal beban amortisasi transaksi tersebut. Nah, jadi di sini kan yang Ibu maksudkan umur manfaat hak paten dapat kurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Jadi secara hukum itu hak patennya belum akan habis dalam 14 tahun. Jadi sisa masa hak paten secara hukum itu 14 tahun, tetapi umur manfaatnya yang diperkirakan oleh manajemen itu hanya 5 tahun. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, buatlah jurnal beban amortisasi transaksi tersebut. Nelvia, gimana cara buat jurnalnya? Nelvia? Ya, Bu. Gimana cara bikin jurnalnya? Jurnal beban amortisasinya? Ini ada nih, di teorinya amortisasi dicatat dengan mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun hak paten. Ini gimana cara buatnya? Buat jurnalnya? Menyerah? Taufik Kurahman? Taufik Kurahman? Iya, Bu. Jadi gimana cara buat jurnalnya, jurnal beban amortisasinya? Kurang. Ini amortisasi dicatat dengan mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun hak paten. Teorinya udah ada nih, tinggal kamu bikin aja gimana caranya. Zahra Ayunda, Ya, Bu. gimana cara buat jurnalnya? Berarti Dia yang amortisasi dengan metode garis lurus ya. Jadi berarti yang besarannya 100 juta dibagi 5. Itu besar nominalnya. tunggu dulu, Bu. Berarti yang di debitnya Apa? akun bebannya tuh, Bu. Iya, beban apa namanya? Beban hak paten. Kenapa beban hak paten? Ini kan, ini soalnya apa? Buatlah jurnal. Beban kamu baca. amortisasi. Jadi debitnya apa? Berarti beban amortisasi 100 juta di debit. Dia 100 juta ini itu yang diamortisasikan. Kalau diamortisasikan dengan metode garis lurus. Jadi kamu bagi 5. Berapa? 20, Bu. 20 apa? 20 juta. Jadi gimana? Debitnya apa? Beban amortisasi 20 juta di debit. Ya.
Terus Dan di kredit hak patennya berapa? 100 juta. 100 juta tuh nggak balance 20 ya? juta, Bu. 20 juta, Bu. Gini ya. Nih, jadi cara buat jurnal beban amortisasinya, benar ya kata Zahra Yunda. Jadi di debitnya itu beban amortisasi hak paten 20 juta, lalu di kreditnya itu hak paten 20 juta. Itu ya, udah paham? Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, 100 juta itu emang dibagi 2 ya Bu? Bagi 5 ya Bu? Ya, dibagi 5 umur manfaatnya. Jadi kan kalau garis lurus yang Ibu ajarin kemarin itu kan 100% dibagi umur manfaatnya 5 kan? Iya kan? Iya, Bu. Sebenarnya. Jadi 100%, jadi bisa aja 100% dibagi 5 itu kan 20%. 20% kamu kalikan dengan 100 juta berapa? 20 juta. 20 juta. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya garis lurus itu dibagi, misalnya langsung aja harga perolehannya di berapa tuh langsung dibagi dengan umurnya, itu juga bisa cara cari dengan garis lurus. Ngerti? Paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Jadi cara cari garis lurus, metode garis lurus itu bisa aja langsung 100 juta, berapa harga perolehannya, dibagi langsung dengan umur manfaatnya 5 tahun. Sama dengan 20 juta. Atau kamu cari dulu tarif dari amortisasinya berapa, itu 100% dibagi dengan 5 itu kan 20%. 20% dibagi dengan 100 juta. Itu hasilnya sama 20 juta. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Jadi bisa langsung dibagi umur manfaatnya atau dicari dulu tarif amortisasinya. Tarif amortisasi dengan metode garis lurus. 100% dibagi dengan 5, lalu hasilnya 20% itu dikalikan dengan 100 juta. Gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Ada yang mau ditanyakan? Udah, lanjut ya. Lalu yang kedua itu hak cipta dan merek dagang. Ya, hak cipta dan merek dagang. Jadi hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif untuk menerbitkan dan menjual karya tulis, materi artistik, atau komposisi musikal. Itu di-mute ya suaranya. Lalu biaya hak cipta itu meliputi seluruh biaya menciptakan karya ditambah biaya administrasi atau hukum untuk mendapatkan hak tersebut. Hak cipta yang dibeli dari pihak lain harus dicatat pada harga pembeliannya. Hak cipta diamortisasi sepanjang umur manfaatnya. Jadi untuk hak cipta ini itu sama-sama untuk mencari beban amortisasinya itu sama-sama hak paten tadi ya. Ini. Tapi bedanya nanti di debitnya beban amortisasi hak cipta, lalu di kreditnya hak cipta, gitu ya. Siti Fadila. Siti Fadila. Ya, Bu. Siti Fadila, untuk hak cipta, gimana cara mencatat jurnal mencatat beban amortisasi hak cipta, gimana cara nyatetnya, debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya beban amortisasi hak cipta, Lalu? kreditnya hak cipta. Benar ya? Jadi di sini nggak ada contohnya, nanti mungkin siapa tahu di ujian Ibu pakai hak cipta. Gitu ya. Nominalnya itu sama ya. Jadi berapa harga perolehannya, lalu dibagi dengan umur manfaatnya. Gitu ya. Ya, Bu. Lalu kita masuk ke merek dagang. Nah, merek dagang atau trademark
adalah nama, istilah, atau simbol yang digunakan untuk mengenali suatu perusahaan dan produknya. Kebanyakan perusahaan mengidentifikasi merek dagang dengan tanda R yang dibulatkan dalam iklan dan produknya. Nah, merek dagang ini dalam mencatat amortisasinya itu nanti sama dengan cara pencatatan goodwill. Nanti kita bahas goodwill ya. Ini di slide selanjutnya. Kita bahas selanjutnya goodwill. Goodwill itu apa? Goodwill mengacu pada aset tak berwujud milik perusahaan yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang menguntungkan, seperti lokasi, mutu produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Nih, goodwill memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang seringkali melebihi tingkat normal. PSAK, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, itu memperbolehkan goodwill dicatat dalam akun hanya jika dapat ditentukan secara objektif oleh suatu transaksi. Nah, contoh transaksi yang dimaksud adalah pembelian perusahaan pada harga di atas aset neto, aset dikurang liabilitas, jadi aset dikurang liabilitas, perusahaan yang diperoleh. Kelebihannya dicatat sebagai goodwill dan dilaporkan sebagai aset tak berwujud. Nah, terkait yang ini, contoh transaksi yang dimaksud adalah pembelian perusahaan pada harga di atas aset neto. Aset neto itu aset dikurang liabilitas, perusahaan yang diperoleh. Nah, nanti akan dibahas di mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Itu akan lebih rinci lagi dibahas. Sekarang kita membahas tentang gimana cara mencatat amortisasinya ya. Nah, goodwill tidak diamortisasi, tapi namanya penurunan. Jadi goodwill tidak diamortisasi, tapi penurunan namanya. Nah, ini. Begitu juga dengan merek dagang. Merek dagang itu tidak diamortisasi, tapi namanya penurunan. Nah, contoh soalnya, asumsikan jika tanggal 31 Desember, PT Eka Pratama menentukan bahwa 250 juta dari nilai goodwill yang diperoleh dari membeli PT Regina diturunkan nilainya. Nih, bahwa terdapat penurunan sebesar 250 juta atas goodwill. Jadi ayat jurnal mencatat penurunan nilai adalah sebagai berikut. Jadi kita mencatat debitnya itu kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 250 juta di debit, lalu kreditnya goodwill sebesar 250 juta. Nah, dalam mencatat beban amortisasi ataupun penurunan nilai, itu selalu di kreditnya pasti itu nama aset tidak berwujudnya apa gitu ya. Karena kita menghapuskannya, karena terjadi penurunan. Kan saldo normal dari aset tak berwujud itu kan berada di sisi debit. Ketika dia mengalami penurunan atau depresiasi atau amortisasi, itu berarti dia dihapuskan dan dia berada di sisi kredit gitu ya. Nah, pencatatan penurunan nilai atas goodwill itu sama dengan pencatatan penurunan nilai merek dagang. Jadi kalau hak cipta itu pencatat dia mengalami amortisasi dan cara pencatatannya itu sama dengan hak paten. Tapi kalau merek dagang itu dia tidak mengalami amortisasi, tapi dia mengalami penurunan nilai. Nah, cara pencatatannya itu juga sama dengan pencatatan di goodwill ini. Nah, Velia Erwinda. Iya, Bu. Misalnya nih, asumsikan jika pada tanggal 31 Desember, PT Eka Pratama menentukan bahwa 250 juta dari nilai merek dagang yang diperoleh dari membeli PT Regina diturunkan nilainya. Ayat jurnal mencatat penurunan nilai merek dagang. Gimana caranya Velia ayat jurnalnya? Debitnya apa? Kerugiannya apa? Debitnya apa? Kerugian
kerugian penurunan nilai 250 juta di debit. Penurunan nilai apa? Penurunan nilai merek penurunan nilai merek dagang 250 juta di debit. Lalu di kreditnya? Sebesar 250 juta. Kreditnya apa? Di kreditnya Apa? Aset tak berwujudnya merek dagang. Kreditnya apa? di kreditnya Itu udah Ibu sebut. Langsung apa? di debitnya tadi kerugian penurunan merek dagang 250 juta, di kreditnya merek dagang sebesar 250 juta. Benar ya? Ya, Bu. Jadi, ini kesimpulannya. Di perbandingan aset tak berwujud. Ini, untuk hak paten, ini ada deskripsi, ini itunya, hak paten itu apa? Pengertiannya ya, yang deskripsi. Nah, periode amortisasi untuk hak paten itu estimasi umur manfaat tidak melebihi masa legal. Lalu hak cipta juga periode amortisasi estimasi umur manfaat tidak melebihi masa legal. Untuk beban periodik, hak paten dan hak cipta itu dia diamortisasi ya, jadi ada beban amortisasi. Jadi cara mencatatnya untuk hak paten dan hak cipta itu sama ya. Bedanya nanti nama aset tak berwujudnya. Kalau untuk hak paten dan dicatat hak paten, kalau namanya hak cipta, kalau nama asetnya tak berwujud hak cipta, maka dicatat hak cipta gitu ya. Nah, kalau untuk mencatat penurunan bentuk merek dagang dan goodwill itu tidak ada beban amortisasi, tapi dia ada penurunan nilai. Nah, cara mencatatnya juga sama, tapi yang berbeda nama dari aset tak berwujudnya. Kalau misalnya untuk mencatat rugi penurunan nilai merek dagang, nanti yang dicatat aset tak berwujudnya itu merek dagang. Tapi jika goodwill yang aset tak berwujudnya, maka dicatat rugi penurunan nilai goodwill gitu ya, di debit, lalu kreditnya nanti ada goodwill gitu ya. Ini ya. Ibu tanya lagi ya. Nia Yowinda Sari. Nia Yowinda Sari. Nia Yowinda Sari. Ini dia ada tapi nggak merhatiin ya. Catat namanya ya. Nia Yowinda Sari. Fioni Amelia. Fioni Amelia. Ya, Bu. Gimana? Ini Ibu mau nanya, cara mencatat rugi penurunan nilai ayat jurnal atas rugi penurunan nilai merek dagang gimana? Cara nyatatnya debitnya apa, kreditnya apa? Mau, Bu, suaranya putus-putus, Bu. Ayat jurnal atas pencatatan rugi penurunan nilai merek dagang apa? Debitnya apa, kreditnya apa? Halo? Ya, halo, Bu. Gimana? Ayat jurnal untuk Suara Ibu putus-putus, Bu. Ya udah, Kairayara. Kairayara. Kairayara juga nggak ada. Sri Wahyuningsih. Iya, Bu. Jurnal mencatat rugi penurunan nilai merek dagang. Gimana cara mencatatnya? Jurnalnya?
Kerugian penurunan nilai merek dagang di kredit. Di kredit. Iya. Kok di kredit? Terus di debit. Di Ulang lagi, debit, ulang Deng, lagi, Bu. ulang lagi. Apa? Debitnya apa? Iya. Kerugian penurunan nilai merek dagang di debit. Ya. Terus di kreditnya itu merek dagang, Bu. Iya, benar. Benar ya. Anggi Aulia. Ayat jurnal mencatat beban amortisasi hak cipta gimana? Anggi? Anggi Aulia? Anggi? Ini Anggi Aulia juga nggak ada ya? Latri? Saya, Bu. Ayat jurnal mencatat beban amortisasi hak cipta gimana? Suaranya Debitnya- pelan, Bu. Ayat jurnal mencatat beban amortisasi hak cipta gimana? Hak cipta kredit, Bu. Gimana debitnya apa, kreditnya apa? Bentar, Bu. Enggak dengar, Bu. Debitnya apa? Iya, Bu. Ayat jurnal mencatat beban amortisasi hak cipta gimana, debitnya apa, kreditnya apa? Beban amortisasi hak cipta debit, hak ciptanya kredit, Bu. Iya, benar. Nominalnya gimana? Nominal angkanya dari mana? Dari harga perolehan dibagi dengan Harga perolehan dibagi dengan apa? Umur manfaatnya ya. Iya, Bu. Jadi untuk nominalnya, untuk beban amortisasi itu harga perolehan hak ciptanya berapa dibagi dengan umur manfaatnya, estimasi umur manfaatnya gitu ya. Umur manfaat. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya Bu. Ya, silakan Rizky. Ulang lagi Bu yang merek dagang sama Goodwill tadi Bu, soalnya suara Ibu putus-putus di sini Bu. Oh, merek dagang yang Goodwill. Ini. Iya Bu. Langsung aja soalnya ya. Yang Goodwill itu asumsikan jika pada tanggal 31 Desember PT Eka Pratama menentukan bahwa 250 juta dari nilai goodwill yang diperoleh dari membeli PT Regina diturunkan nilainya. Ayat jurnal mencatat penurunan nilai, itu catat aja di debitnya kerugian penurunan nilai goodwill 250 juta, lalu itu di debit. Di kreditnya itu kita hapuskan aset tak berwujudnya, yaitu goodwill sebesar 250 juta. Gitu ya. Nah, merek dagang itu sama caranya, tapi nama aset tak berwujudnya yang namanya merek dagang. Ya, Rizky Ilhamsyah. Baik Bu, terima kasih Bu. Coba nih Ibu, PT Eka Pratama menentukan bahwa 100 juta dari nilai merek dagang yang diperoleh diturunkan nilainya. Ayat jurnal mencatat penurunan nilai gimana? Cara mencatatnya, debitnya apa, kreditnya apa, dan nominalnya? Ulang lagi Bu, suara Bu putus-putus Bu. Jadi, gini, pada tanggal 31 Desember, PT Eka menentukan bahwa 100 juta dari nilai merek dagang yang diperoleh diturunkan nilainya. Udah jelas? Jelas Bu. Ya, lanjut. Gimana? Kerugian penurunan nilai merek dagang pada merek dagang. Nominalnya? 100 juta. Ya, gitu ya. Udah. Siapa lagi yang mau tanya? Regita, Bu. Silakan, Regita. Bu, penurunan itu selalu mengakibatkan rugi, Bu. Iya,
Pasti dia rugi akibat penurunan. Udah? Bu, Udah, Bu. izin bertanya, Bu. Ya. Maaf, Delvina? Bu, tadi iya, Bu. Tadi kan Vina sampai hak paten cuman melihat penjelasan Ibu, terus jaringan Vina nggak bagus, Bu. Yang nomor 2-nya merek dagang, Bu, kan? Ya, merek dagang sama hak cipta. Ya. Terus Delvina? Kenapa Delvina? Iya, Bu. Ya, terus? Cuman melihat pengertiannya aja, Bu, kan sebelumnya belum kelihatan. Nanti kan Ibu kirimkan videonya. Udah ya, lanjut Oke, ya. Bu. Ada lagi yang mau Makasih, Bu. bertanya? Bu, Suci, Ya. Bu. Siapa nih? Suci? Ya, Bu. Kenapa Suci? Yang HP bagi itu untuk mencari apa? Apa? Yang harga perolehan dibagi estimasi umum manfaat itu untuk mencari apa tadi, Bu? Mencari beban amortisasi dari hak cipta maupun hak paten. Ya? Baik, Bu. Makasih, Bu. Itu aja, Bu. Udah? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Udah? Nggak ada, lanjut ya. Nah, ini untuk informasi aja, frekuensi pengungkapan aset tak berwujud untuk 70 perusahaan. Jadi, dari laporan keuangan, itu laporan keuangan 70 perusahaan untuk pencatatan aset tak berwujud itu ada berapa? Jadi untuk goodwill itu ada 64,3%, untuk merek dagang itu 12,9%, daftar konsumen itu 1,4%, paten itu 4,3%, teknologi 28,6%, waralaba 7,1%. Lainnya 44,3%. Jadi sebenarnya aset tak berwujud itu banyak ya, tapi yang Ibu bahas di sini cuma 4 ya. Nah, yang paling banyak di sini pengungkapan aset tak berwujud yang paling banyak di laporan keuangan perusahaan itu terkait dengan goodwill. Ya, ini untuk informasi aja. Udah, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke aset sumber daya alam. Nah, aset sumber daya alam merupakan aset tetap milik beberapa perusahaan, itu meliputi kayu, biji besi, mineral, atau sumber daya alam lainnya. Oleh karena sumber daya ini dipanen atau ditambang, kemudian dijual, sebagian biaya didebit ke akun beban. Proses memindahkan biaya sumber daya alam ke akun beban disebut depresi. Jadi, Ibu, itu ya, jadi proses pengalokasian nih, maksudnya pengalokasian biaya sumber daya alam ke akun beban itu disebut depresi ya. Jadi kalau misalnya untuk aset tetap itu untuk pengalokasian biaya ke umur manfaatnya itu namanya depresiasi. Tapi kalau untuk aset tidak berwujud namanya itu amortisasi. Tapi kalau untuk aset sumber daya alam namanya depresi, gitu ya. Ibu tanya. Abdul Rashid. Abdul Rashid. Ya, Bu. Abdul Ya, Rashid. Bu. Jadi proses pengalokasian biaya aset tetap itu dinamakan apa? Aset tetap. Depresiasi, Bu. Depresiasi. Kalau depresiasi, Bu. Aset tak berwujud, namanya apa? Amortisasi, Bu. Aset sumber daya alam? Namanya apa? Depresi, Bu. Apa? Depresi, Bu. Ya, Depresi. benar ya? Benar ya? Kita lanjut ya. Ya, Bu. Nih, cara menghitung depresi. Tahap yang pertama, itu kita tentukan tarif depresinya. Nah, tarif depresinya itu sama dengan biaya sumber daya dibagi dengan estimasi total unit sumber daya. Bentar ya.
tahap 2 itu mengalihkan tarif depresi dengan kuantitas yang diambil dari sumber daya selama periode berjalan. Nah, beban depresi sama dengan tarif depresi dikali dengan kuantitas diambil. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh menghitung. Ini contoh menghitung depresi. Ini contoh menghitung depresi ya. Nih, asumsikan jika PT Kencana Utama membeli hak tambang sebagai berikut. Ada biaya kandungan mineral 400 juta, estimasi total unit sumber daya 1 juta ton, jumlah yang ditambang itu 90.000 ton. Jadi jumlah yang ditambang sepanjang tahun berjalan itu 90.000 ton. Hitunglah beban depresi dan buatlah jurnalnya. Ini ya, tahap yang pertama, kita tentukan tarif depresinya, yaitu sama dengan biaya sumber daya dibagi estimasi total unit sumber daya. Jadi biaya sumber dayanya itu 400 juta dibagi dengan estimasi total unit sumber daya, 1 juta ton. Jadi sama dengan tarif depresinya itu 400 rupiah per ton. Lalu tahap 2, kita masuk untuk mencari beban depresinya berapa. Beban depresinya itu tarif depresi dikalikan dengan jumlah kuantitas yang diambil. Jadi kuantitas yang sebenarnya gitu ya. Jadi beban depresi 400 per ton dikali dengan 90.000 per ton. Hasilnya 36 juta. Nah, 36 juta inilah merupakan nominal dari beban depresi aset sumber daya alam. Jadi cara mencatat jurnalnya, beban depresi 36 juta di debit, kreditnya itu akumulasi depresi sebesar 36 juta. Gitu ya. Udah paham yang ini? Mudah ya? Paham, Bu. Ini sama-sama unit, hampir sama-sama dengan unit produksi ya, yang aset tetap ya. Metode penyusutan unit produksi. Untuk aset tetap ini hampir sama ya, cara carinya ya. Nah, akumulasi depresi ini merupakan akun kontra aset. Jadi dia sama dengan akumulasi depresiasi. Gitu ya, dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai pengurang dari biaya kandungan mineral. Jadi sebagai nama aset sumber daya alamnya kan biaya kandungan mineral. Jadi dilaporkan sebagai pengurang biaya kandungan mineral. Akumulasi depresi itu, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Ini mudah ya? Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Kalau yang ini udah, kita lanjut. Bentar.